Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 chapter 585. Chapter 585, Muye memasuki pertempuran. Anggota korps diplomatik yang dipilih untuk mewakili kedua benua untuk program pertukaran adalah yang terbaik dari profesi masing-masing. Di benua Douluo, pemimpin dari hampir setiap bidang adalah Soul Master karena mereka memiliki tubuh terkuat, bakat alami, dan kekuatan spiritual. Dengan keunggulan yang begitu besar, mereka lebih unggul dari orang biasa dalam pekerjaan apapun. Tang Wulin dan teman-temannya melakukan tugas itu sendirian di posisi mereka. Kekuatan jiwa keseluruhan mereka hanya rata-rata di sekitar basis kultivasi 4 cincin, tetapi mereka berasal dari Akademi Shrek. Dengan tambahan peningkatan yang diberikan oleh armor pertempuran mereka dan kemampuan kuat jiwa bela diri mereka, mereka sangat efektif. Kapten, sejak kapan Anda memiliki 4 cincin jiwa? Mengapa jiwa bela diri Anda sangat berbeda dari sebelumnya? Sulisi bertanya dengan rasa ingin tahu saat dia memberi makan roti kukus ke Tang Wulin. Itu bukan lelucon. Rumput Blue Silver Tang Wulin sekarang jauh dari dunia sebelumnya. Setiap bilah rumput Blue Silver mirip dengan naga. Tidak hanya mampu menyerang dan bertahan, tapi itu juga dipenuhi dengan kecerdasan spiritual yang tidak dimilikinya di masa lalu. Masing-masing tanaman merambat raksasa melambai dengan menakutkan, dan mereka juga memiliki jangkauan yang sangat luas. Dia berhasil memblokir lebih banyak serangan monster jiwa samudera daripada siapapun di grup. Tang Wulin berseru, secara alami, akan berbeda sekarang setelah saya mencapai 4 cincin jiwa. Ini adalah keterampilan jiwa keempat saya. Ini disebut transformasi Tuan Blue Silver. Apakah itu keren? Keren, hahaha. Sulisi paling mengagumi nafsu makan Tang Wulin. Anak muda ini bahkan hampir tidak bisa membuka mulutnya untuk berbicara ketika dia makan. Adegan itu agak kacau. Di kejauhan, Penatuakai dan binatang besar yang datang dari kedalaman terlibat dalam pertarungan dalam skala yang paling spektakuler. Bagian paling menakutkan dari makhluk jiwa samudera adalah ia mampu mengendalikan laut, dan kekuatan alam selalu mengerikan bagi manusia. Seekor monster jiwa yang telah mencapai tingkat 10.000 tahun pasti cukup kuat untuk menyebabkan semburan dahsyat. Akibatnya, Penatuakai dan 4 anggota barisan depan manusia harus terlebih dahulu memastikan bahwa makhluk dengan basis budidaya lebih dari 10.000 tahun tidak menggunakan kekuatan laut untuk membalikkan kapal. Jika tidak, mereka bisa berakhir dalam situasi mematikan di tengah lautan luas ini tanpa bala bantuan. Untungnya, anggota kedua korps diplomatik itu cukup kuat. Beberapa politisi yang biasanya tampak berbudaya dan anggun pada hari-hari biasa sekarang cocok dalam misi tingkat tinggi saat mereka menahan diri di udara untuk bergabung dalam pertempuran. Kedua kapal laut itu tetap dekat satu sama lain dengan meriam jiwa mereka terbuka sepenuhnya dan tidak melakukan upaya apapun dalam menembaki formasi pertempuran makhluk jiwa samudera untuk menekan serangan mereka. Boom! Warna langit di kejauhan berubah terus-menerus saat fluktuasi energi yang menakutkan melolong di atasnya. Garis cahaya perak yang menyilaukan berubah menjadi pedang melengkung yang sangat besar dan memotong cakrawala. Sebuah tentakel besar jatuh dari atas dan menghantam permukaan laut, menciptakan gelombang raksasa. Sosok Penatuakai muncul dengan cahaya terang bersinar di punggungnya. Seluruh tubuhnya mekar dengan untaian cahaya perak seperti sutra. Meski begitu, situasinya juga tidak optimis. Wajahnya tampak sangat pucat sementara tatapannya tampak sedikit redup. Tampak jelas bahwa meskipun dia berhasil memotong salah satu anggota tubuh lawan, dia juga agak kelelahan. Sebenarnya, Penatuakai tidak takut dengan binatang hebat ini, mengingat basis kultivasinya sendiri, tetapi masalahnya adalah bahwa laut adalah kandang lawan. Bintik-bintik samar cahaya biru yang tak terhitung jumlahnya ditarik ke dalam tubuh binatang besar itu terus-menerus dari air. Tentakel yang terputus perlahan tumbuh kembali dengan gerakan menggeliat perlahan. Kecepatan regenerasinya tidak secepat kecepatan kerusakannya, tapi itu masih lebih dari kemampuan Penatuakai. Jika saat itu malam hari, atau bahkan lebih baik, bulan purnama, Penatuakai dapat menyerap cahaya bulan untuk memperkuat kekuatannya. Sayangnya, situasi saat ini mendukung binatang besar itu. Serahkan pembunuhnya. Binatang besar raksasa itu menahan posisinya dan berhenti menyerang. Meskipun sekarang lebih unggul, kemenangannya tidak pasti. Sangat mungkin bagi kedua belah pihak untuk terluka, bahkan mungkin fatal, jika mereka melakukan pertarungan putus asa dengan lawan tangguh seperti Penatuakai.
Serahkan pembunuhnya dan aku akan membiarkan kalian semua pergi. Jika tidak, kalian semua akan menghadapi kehancuran. Ada 8 mata di depan kepala gurita raksasa itu. Semua mata bersinar dengan sinar pembunuh yang mengerikan saat mereka menatap Penatuakai. Penatuakai berbicara dengan dingin, jadi menurutmu kamu sudah menang. Jumlah jiwa binatang sudah menyusut, namun Anda masih ingin mencari azab Anda sendiri. Apakah menurut Anda umat manusia benar-benar tidak mampu menaklukkan laut? Saya tidak tahu siapa yang membunuh anggota klan Anda, tetapi Anda dan saya bukan dari klan yang sama. Kami akan melindungi klan kami sendiri. Kehancuran bagi kita semua. Anda dapat mencoba. Suara tumpul tiba-tiba bergema di udara pada saat ini. Pembunuhnya ada di sini. Apa yang bisa kau lakukan? Elder Kai mengangkat alisnya sedikit. Cahaya perak melintas di punggungnya saat semua armor tempurnya bersinar terang. Dia heran menemukan bahwa dia tidak tahu di mana dia ketika dia berbicara. Meskipun semua perhatiannya terfokus pada binatang besar di depannya, terlihat jelas bahwa orang ini sangat kuat. Dengan kilatan bayangan, ada satu sosok lagi di samping Penatuakai. Dia tampak seperti koki biasa yang mengenakan tok putih bersih dan seragam dengan tepat. Dia menggenggam tangannya di belakang punggungnya saat cahaya keemasan gelap menyebar di sekelilingnya. Cincin jiwa di tubuhnya memiliki warna yang berlebihan. Ada 5 cincin jiwa hitam dan 4 merah. Seluruh wujudnya memancarkan kehadiran yang menakutkan yang menyebabkan bahkan tetua Kai terpesona. Dia tidak mengenal orang ini, tapi dia berasal dari kapal tanpa keraguan. Itu kamu. 8 mata Great Beast menjadi terpaku saat 8 seberkas cahaya biru keluar dari matanya dan langsung menuju ke arah Muye. Muye berbalik dan melihat ke arah Penatuakai saat dia tersenyum. Dengan nada santai, dia berkata, serahkan ini padaku. Saat dia berbicara, dia maju selangkah. Dia tidak mengelak atau bertahan melawan 8 pancaran cahaya biru. Dia langsung meninju mereka. Seolah-olah langit telah berputar dengan keras ketika kepalan emas gelap meledak. Saat cahaya biru mencair, Muye mengangkat kepalanya ke langit dan melolong. Satu set armor pertempuran emas gelap muncul dengan cepat dan menutupi seluruh tubuhnya dalam sekejap. Auranya segera meningkat beberapa kali. Sepasang sayap emas gelap besar terbuka di belakang punggungnya dan lingkaran cahaya emas gelap muncul. Di saat yang sama, tubuhnya membesar dengan kecepatan yang mengejutkan. Dia sudah berubah menjadi raksasa yang tingginya ratusan meter dalam sekejap mata seolah-olah dia adalah pilar kolosal yang menopang langit dan menindas laut. Langit dan tanah bergetar. Faktanya, seluruh area bergetar. Setelah berubah menjadi Muye raksasa sekali lagi meninju tinju hipernya langsung ke dada Great Beast. Master Armor Tempur 4 kata. Penatuakai tersentak pelan. Dia berbalik dan pergi, membawa Silver Moon saat dia kembali ke kapal laut. Cahaya perak berkilauan saat makhluk jiwa samudera segera merasakan sensasi menindas secara keseluruhan. Dia tidak bisa gagal untuk menyadari bahwa armor emas gelap di tubuh Muye adalah armor pertempuran 4 kata. Basis kultivasi orang ini berada di bawahnya sendiri menilai dari fluktuasi kekuatan jiwanya, tetapi dia menjadi seseorang yang tidak dapat dibandingkan dengan Penatuakai setelah tubuhnya berubah. Mereka berdua berada di atas peringkat 90 dengan perbedaan 1 atau 2 peringkat dalam basis kultivasi mereka, namun Penatuakai tidak yakin bahwa dia bisa menang atas dia dalam pertempuran bahkan tanpa perbedaan dalam baju besi pertempuran mereka. Jadi jelas bahwa Koki yang tiba-tiba muncul ini sangat kuat. Dia bukan Hyper Douluo, tapi dia melampaui Hyper Douluo. Dia agak tersentak. Penatuakai sudah mengetahui identitas orang ini. Dalam hatinya, dia tidak bisa menahan perasaan heran. Ledakan. Petik 2. The Great Beast Octopus dan Muye bertarung dengan ganas. Namun berbeda dengan pertarungan sebelumnya, mereka kini bertarung murni dengan kekuatan melawan kekuatan. Mereka bertabrakan satu sama lain menggunakan kekuatan mentah mereka tanpa trik apapun. Kekuatan air sama sekali tidak berguna di hadapan tubuh Muye yang mirip dengan pilar kolosal. Tentakel gurita yang sangat besar menyerang dia, sementara tinjunya juga terus-menerus meninju tubuh gurita raksasa itu. Sepertinya kekuatan kedua belah pihak ternyata sama. Namun, menjadi jelas bahwa tentakel gurita tidak dapat menyebabkan kerusakan nyata pada Muye. Di sisi lain, tinju Muye meninggalkan garis-garis emas gelap di tubuhnya. Cahaya perak menerangi laut. Serangan makhluk jiwa samudera akhirnya ditekan oleh cara mengesankan Silver Moon Douluo yang tangguh. Soul Land 3 Chapter 586. Chapter 586, Kekuatan Muye.
Tang Wulin berdiri di permukaan es, tatapannya membara saat dia melihat Mu Ye di langit. Dia bisa melihat kemegahan luar biasa di matanya. Ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan Mu Ye dalam pertempuran. Dia selalu menganggap Mu Ye tidak pernah bisa setara dengan Penatua Kai karena dia belum mencapai basis budidaya Hyper Douluo. Namun, menilai dari kejadian saat ini, sepertinya situasi yang sama sekali berbeda. Kemampuan tempur guru Mu Ye sangat menakutkan bahkan tanpa misya sucinya. Armor pertempuran emas gelap yang luar biasa menutupi seluruh tubuhnya, membuatnya tampak seolah-olah dia adalah dewa yang turun ke dunia fana. Setiap serangan yang dia luncurkan akan menyebabkan langit dan tanah bergetar dan perlahan tapi pasti, dia memaksa binatang besar itu secara bertahap kalah dalam pertempuran. Pertimbangkan ini, saya tidak membutuhkan cincin jiwa atau tulang jiwa, dan itu bukanlah jalan yang mudah bagi Anda untuk mencapai basis kultivasi Anda saat ini. Lari sekarang. Carilah orang lain yang lebih kuat untuk membalas dendam. Arogansi Mu Ye terdengar di seluruh 9 langit. Mengaum. Manusia, apakah Anda benar-benar saya sangat putus asa sebelum Anda? Gurita kolosal itu terdengar marah. Itu menurunkan 8 tentakelnya saat 8 cincin jiwa biru melonjak ke arahnya dari laut. Seluruh tubuhnya sekarang diselimuti oleh warna hijau zaitun mengerikan yang meningkatkan aura mengerikan yang dipancarkannya secara eksponensial. Saya akan memenuhi keinginan Anda, terutama karena Anda sedang mencari asap Anda. Waktumu benar-benar sempurna untuk memungkinkan aku memberikan hadiah selamat datang kepada muridku. Tatapan Mu Ye terpaku padanya saat dia mengatakan itu, tangan kanannya melambai dengan acuh tak acuh di udara. Garis bayangan merah muncul tiba-tiba di sampingnya, membuatnya seolah-olah langit telah terkoyak. Dalam keterkejutan yang mengganggu semua orang yang hadir, misya merah yang berdiri setinggi 6 meter dengan cepat berubah menjadi pedang panjang berwarna merah darah yang sangat besar. Kemudian, tubuh Mu Ye menyusut menjadi sekitar 10 meter dan dalam hitungan detik, dia meraih gagangnya dan semburan merah berdarah tiba-tiba keluar dari pedang. Itu adalah Divine Misya. Banyak orang tersentak keras. Mereka benar. Ini adalah misya ilahi Mu Ye. Tang Wulin tidak mengharapkan misya ilahi Mu Ye tidak menyatu dengan tubuhnya, tetapi juga digunakan dengan cara seperti itu. Anehnya, itu bahkan bisa berubah menjadi senjata. Mundur, sebuah raungan yang tidak mau bergema. 8 tentakel raksasa dari gurita raksasa itu melambai dengan tiba-tiba sebelum meninggalkan asap hitam tebal dari tubuhnya yang menutupi aura di dekatnya. Meski begitu, Mu Ye masih dengan bangga ditangguhkan di udara tanpa niat sedikit pun untuk mengejarnya. Makhluk jiwa samudera yang awalnya penuh dengan kehidupan dan energi dengan cepat tenggelam ke laut. Mereka menghilang tanpa jejak, seperti air pasang surut di lautan. Asap hitam tebal berlangsung cukup lama sebelum menghilang. Mu Ye melambaikan tangan kanannya sekali lagi dan mengubah pedang besar di tangannya kembali menjadi misya merah. Celah spasial yang muncul di langit menghilang tanpa jejak, dan dia kembali ke ukuran biasanya. Ini mungkin tampak mustahil, tetapi dia sekarang mengenakan seragam koki putih bersih sekali lagi. Dengan kesimpulan ini, keheningan dan ketenangan laut tumpang tindih dengan sorak-sorai yang menggema dari 2 kapal besar itu. Tidak diragukan lagi, semua perhatian saat ini terfokus pada Mu Ye. Dia mengayunkan tubuhnya saat dia menghilang tanpa jejak, seolah-olah dia telah menyatu ke dalam ruang itu sendiri. Tang Wulin masih terpesona saat dia berdiri di permukaan es. Ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan pertarungan pada level setinggi itu dengan kedua matanya sendiri. Ini tidak hanya sangat berdampak padanya tetapi setiap anggota kelompok Akademi Shrek. Mereka akhirnya menyadari tingkat sebenarnya yang akan mengikuti pertempuran pada tingkat ini ketika mereka mengalaminya sendiri. Meskipun kedua belah pihak tidak bentrok, mereka terlibat dan menjajaki kemampuan musuh sejak awal. Namun, makhluk jiwa samudera tidak mengejar masalah ini lebih jauh dan mundur pada akhirnya. Jelas bagi semua orang bahwa peristiwa itu terjadi dengan cara ini karena perbedaan besar dalam kekuatan mereka. Mereka terlalu kuat. Kekuatan ini, itu terlalu kuat. Kapan kita bisa memiliki kekuatan seperti itu? Di satu sisi, Tang Wulin dipaksa menjadi murid Mu Ye. Namun, baru sekarang dia memahami sejauh mana sebenarnya kekuatan sekte tubuh. Dia sekarang yakin bahwa Mu Ye serius ketika dia mengatakan sekte tubuh pernah menjadi saingan Akademi Shrek. Mu Ye dipenuhi dengan semacam kesepian saat dia membuat pernyataan itu. Meski begitu, jika dia sudah begitu kuat, seberapa kuat orang-orang yang berada di tempat suci Akademi Shrek? Tang Wulin dan rekan-rekannya kembali ke kapal besar dengan kaget.
Orang-orang di sana menghitung dan memilah-milah mereka yang hadir di kapal untuk memastikan apakah ada korban luka atau kematian dari insiden sebelumnya. Tanggulin melihat ke laut tanpa batas dan memikirkan kebangkitan kedua jiwa bela dirinya. Kebanggaan yang awalnya dia rasakan ketika Blue Silver Grace-nya berubah menjadi Kaisar Blue Silver kini berkurang, dan dia mengerti bahwa dia masih memiliki jalan panjang untuk melanjutkan. Dia masih harus bekerja sekuat tenaga untuk menjadi benar-benar kuat. Apakah jiwa bela diri Anda berevolusi? Suara Gu Yue bergema dari sisinya. Tanggulin tersentak dari pikirannya. Dia berbalik dan melihat ke arah Gu Yue sebelum mengangguk lembut. Gu Yue tersenyum. Selamat. Tanggulin menjawab, saya harus bekerja lebih keras sekarang. Saya akan berlatih penempaan saya nanti setelah penghitungan selesai. Saya dapat mulai memadukan tempat tidur Spirit Forging sekarang. Saat perlengkapan perang satu kata kami selesai, kami semua akan dapat bekerja sekuat tenaga untuk mencapai perlengkapan perang dua kata kami. Mereka, Gu Yue juga berbalik untuk melihat ke arah laut. Tatapannya jauh, dan tidak ada cara untuk mengetahui apa yang ada di pikirannya. Penghitungan kepala untuk seluruh kapal segera berakhir, dan hanya sejumlah kecil anggotanya yang terluka ringan dengan pembangkit tenaga listrik yang menjaga kapal. Semua orang hadir dan tidak ada anggota yang meninggal. Satu-satunya orang yang gagal mereka temukan adalah Koki yang menunjukkan kehebatan bela dirinya selama insiden sebelumnya. Tentu, Muye tidak memasuki pertempuran sebelumnya dengan pandangannya yang biasa. Namun, Tanggulin masih bisa mengetahui bahwa itu dia. Tidak sulit bagi Penatua Kai untuk mencarinya juga. Kapal-kapal besar mulai berlayar sekali lagi, dan cahaya perak berkilauan di kabin Muye. Tak lama kemudian, Penatua Kai muncul di kamarnya. Kai Yue mendapatkan kembali tampilan tua dan pikunnya yang biasa pada saat itu dan kehilangan kecantikan tak tertandingi yang dimilikinya sebelumnya. Kau adalah Master Sekte Muye dari Sekte Tubuh, kan? Kai Yue menyipitkan matanya saat dia melihat Muye yang berdiri di depannya. Muye tersenyum acuh tak acuh. Tepat sekali, semua orang berada di level yang sama jadi tidak banyak yang disembunyikan. Aku tidak akan pernah menyangka Master Sekte Muye akhirnya menyelesaikan armor tempur 4 kata miliknya. Kai Yue memuji dengan kagum, kamu mungkin satu-satunya orang yang merupakan Master Armor Tempur 4 kata dan Master Misha Divine di dunia. Muye terkekeh pelan, bagaimana jika aku memberitahumu bahwa aku bukan Master Armor Tempur 4 kata? Apakah kamu percaya padaku? Kai Yue tertegun sejenak sebelum dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ini adalah rahasiamu, dan ini salah satu yang tidak ingin aku ketahui. Namun, saya benar-benar ingin tahu mengapa Master Sekte Muye mengikuti korps diplomatik kita ke arah benua bintang Luo. Tatapan Muye menjadi dingin. Apakah itu urusanmu? Kai Yue mengangkat alisnya. Dia juga bukan orang yang pemarah. Pada saat itu, suasana di ruangan itu tiba-tiba berubah menjadi intens. Baiklah, jika kamu akan seperti itu, tidak banyak yang perlu kita bicarakan. Hati-hati, Master Sekte Muye, Elder Kai berbicara dengan dingin. Cahaya perak hanya bersinar sekali di matanya sebelum dia menghilang tanpa jejak. Muye mendengus tapi tidak terganggu oleh tindakannya. Tidak ada pembangkit tenaga listrik lain di korps diplomatik kedua negara yang memiliki kemampuan untuk mengancam kehadirannya di sana. Elder Kai mengerutkan kening ketika dia akhirnya kembali ke kamarnya. Dia pasti akan kehilangan kesabaran lebih awal jika orang lain menggantikannya. Bagaimana mungkin dia tidak khawatir ketika pembangkit tenaga listrik peringkat atas tiba-tiba muncul dalam jajaran kru kapal. Heck, dia bahkan tidak bisa menentukan apakah dia adalah teman atau musuh. Meskipun Sekte Tubuh tidak lagi berhubungan buruk dengan Akademi Shrek selama bertahun-tahun, kedua belah pihak masih tidak bersahabat. Tetap saja, Sekte Tubuh tetaplah Sekte Tubuh meskipun jatuh dari kejayaan sebelumnya. Master Sekte Tubuh Sekte di masa lalu sama kuatnya dengan Master Pavilion Dewa Laut. Sebenarnya, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk Muye. Dia masih tidak mampu melawan Master Sekte dengan kemampuan tempurnya saat ini. Bahkan di dalam jajaran Pavilion Dewa Laut, tidak akan banyak yang bisa menekan Muye. Untuk fakta ini saja, dia berharap dia adalah teman, bukan musuh. Penatua Kai berjalan ke balkon dan saat dia melambaikan tangan kanannya, sebuah bola perak muncul di telapak tangannya. Kemudian, cahaya perak berkilauan berkedip-kedip saat jari-jarinya bergerak secara ritmis seperti sayap kupu-kupu yang berterbangan. Tak lama kemudian, sinar cahaya perak membentuk pola rumit di udara. Dia kemudian perlahan-lahan menekan bola perak ke pola,
menyebabkan cahaya perak berkedip dan bola menghilang ke udara tipis di saat berikutnya. Tang Wulin telah keluar dari pengepungan dan menembus ke peringkat 40, menghasilkan evolusi jiwa bela dirinya menjadi Kaisar Blue Silver. Lompatan dalam kekuatannya tidak hanya terbukti dalam pertempuran, tetapi juga dalam upaya penempaan Tang Wulin ketika dia mencoba menempa di ruang tempa kapal. Dia bisa merasakan perubahan signifikan pada tubuhnya. Kesulitan yang harus ditanggung seseorang untuk menempa roh secara langsung terkait dengan kekuatan jiwa dan basis kultivasi seseorang, terlepas dari keterampilannya. Di masa lalu, Tang Wulin telah bergantung pada esensi darahnya untuk mengisi kembali kekuatan jiwanya agar berhasil menempa. Namun, sulit baginya untuk memiliki energi berlebih yang cukup untuk menyelesaikan penempaan sekering pada tingkat penempaan roh atau dengan 3 paduan. Tampak jelas bahwa kali ini akan berbeda. Basis kultivasinya telah meningkat, menyebabkan esensi darah dan kekuatan jiwanya berbaur menjadi satu kesatuan, mengubah diri mereka menjadi energi yang tidak biasa. Energinya berupa 2 warna, putih dan emas. Keduanya dapat digabungkan secara mandiri atau bersama saat dia menggerakkan energi. Ketika kedua energi menyatu, kekuatan jiwanya akan berkilau platinum dan memasok energi yang sangat besar ke Tang Wulin. Kekuatan jiwanya sangat murni dan tepat. Dengan esensi darahnya yang luar biasa, energi yang menyatu cukup kuat untuk memungkinkannya menempa terus-menerus untuk waktu yang lama. Kelelahan yang dia hadapi di masa lalu hanyalah itu, sesuatu dari masa lalu. Soul Land 3 Chapter 587. Chapter 587, tahap kedua dari pelatihan khusus. Ketika keduanya terpisah, dia bisa mentransfer kemampuannya sendiri. Misalnya, kekuatan jiwanya tidak dapat mengambil bagian dalam kemampuannya yang terkait dengan garis darah Raja Naga Emas. Dia hanya bisa mentransfer dengan kekuatan esensi darah murni. Oleh karena itu, Tang Wulin tidak hanya melatih kemampuan penempaannya saat dia menempa. Dia juga merasakan perubahan di tubuhnya saat dia membiasakan diri dengan berbagai kemampuan yang dia peroleh ketika dia memperoleh 4 cincin jiwa. Ini adalah hal terpenting baginya. Saat senja tiba, Tang Wulin menyeret tubuhnya yang lelah kembali ke kabin. Satu-satunya hal yang dia inginkan setelah makan malam yang baik adalah tidur yang nyenyak. Saat dia berbaring di tempat tidur, dia merasakan seluruh tubuhnya rileks dan tiba-tiba merasakan sensasi yang menggelitik. Dia telah berkultivasi dengan usaha keras selama ini untuk terus-menerus mengangkat dirinya sendiri. Dia selalu memikirkan kekurangannya saat dia memperhatikan orang lain yang lebih kuat dari dirinya saat dia mengejar jejak rekan-rekannya. Sekarang setelah dia menjernihkan pikiran, dia berhenti dan berbalik untuk sesekali melihat untuk menyadari bahwa kerja kerasnya tidak sia-sia. Dia telah berkembang pesat selama ini. Itu mirip dengan perasaannya terhadap beberapa kenalan sebelumnya seperti Zhang Yangzi dan Wang Jinxi yang memotivasinya untuk meningkat lebih cepat pada awalnya. Mereka sekarang juga termotivasi untuk mengejar kemajuannya. Tanpa disadari, dia hampir menjadi orang yang mampu memasuki pelataran dalam Akademi Shrek. Tidak hanya dia anggota dari Battle Soul Hall Sekte Tang, dia juga seorang murid dari Master Sekte Tubuh Sekte. Betapa ajaibnya dunia ini bisa didapatkan. Dia tiba-tiba merasakan gelombang kebahagiaan. Setiap orang memiliki definisi kebahagiaan yang berbeda. Bagi beberapa orang, kebahagiaan adalah kepuasan. Bagi orang lain, kehidupan yang lembut dan menyenangkan berarti kebahagiaan. Namun, Tang Wulin secara bertahap menyadari bahwa kedua jenis kebahagiaan ini bukanlah yang dia cari melalui pertumbuhannya. Kebahagiaannya berasal dari kekuatannya, rasa lapar yang terus-menerus akan kekuatan untuk kemajuan yang stabil menuju tujuan yang lebih tinggi dan arah yang lebih jauh. Dia masih samar-samar mengingat kata-kata yang diucapkan ayahnya ketika dia masih muda. Kepuasan bisa membuat seseorang bahagia seumur hidup, tapi ini saja sudah merupakan kebahagiaan yang biasa-biasa saja dan tidak ambisius. Hanya keserakahan yang tak terpuaskan yang dapat memotivasi seseorang, karena keserakahan akan memungkinkan kemajuan berkelanjutan seseorang sementara kerja keras memungkinkan seseorang untuk terus meningkat. Sangat mungkin 99% talenta alami didapat murni karena keberuntungan. Namun, tanpa persentase kerja keras itu, semuanya akan menjadi sia-sia. Tang Wulin tidak pernah benar-benar memahami kata-kata ayahnya sampai sekarang dan menyukai keserakahan. Dia menyukai keserakahan untuk mengejar kekuasaan, bersama dengan rasa pencapaian yang telah mencengkeramnya berulang kali. Tujuan utamanya adalah Laut Bintang. Gedebuk, Tang Wulin hampir melompat dari tempat tidur dan secara naluriah melompat ke tanah dengan suara gedebuk pelan. Pintu balkon terbuka,
dan Muye menatapnya dengan senyum palsu terpampang di wajahnya sementara tangannya disimpan di sakunya. Bagi saya, sepertinya Anda belum berpuas diri. Ini bagus. Muye mengangguk ke arah Tang Wulin. Tang Wulin tidak bisa menahan diri untuk tidak sadarkan diri saat dia melihat guru yang menghalangi binatang besar pagi ini tepat di hadapannya. Dia bahkan merasa tidak percaya bahwa gurunya adalah makhluk yang sangat kuat. Guru, Tang Wulin memberi hormat pada Muye dengan hormat. Ini sulit, tapi akhirnya aku merasakan ketulusan dalam dirimu. Ayo pergi. Muye melambaikan tangannya ke Tang Wulin. Tang Wulin tertegun sejenak. Apa yang kita lakukan? Muye berseru, kami sedang berlatih. Tang Wulin berbicara dengan heran, saya pikir ini sudah berakhir. Kebangkitan kedua jiwa bela diri saya telah selesai, bukan? Muye menjawab tanpa basa-basi, sekarang, siapapun yang memberitahumu itu sudah berakhir. Itu hanya tahap pelatihan pertama dan juga yang paling mudah. Anda akan memulai pelatihan tahap kedua. Mungkinkah Anda mencoba mengendur sekarang? Sudut mulut Tang Wulin bergerak sedikit. Hanya 49 hari penyiksaan di ambang kematian. Hanya. Guru, bukankah menurutmu muridmu yang berharga itu pantas mendapatkan istirahat yang baik untuk sekali ini? Relaksasi yang cukup bagus untuk mengangkat diri sendiri selangkah lebih dekat, kata Tang Wulin tulus. Itu untuk orang biasa, apa kamu biasa? Anda adalah monster kecil dari Akademi Shrek. Berhenti bicara omong kosong, pergi. Sosok Muye melintas saat dia mengucapkan kata-kata itu sebelum dia memegang Tang Wulin. Saat berikutnya, keduanya sudah berada di permukaan laut sekali lagi. Guru, bisakah kamu kurang kejam padaku? Tang Wulin meratap dengan sedih. Jangan beri aku itu. Akankah Anda berhasil jika saya tidak pernah kejam kepada Anda? Kakekmu pernah mengatakan kepadaku bahwa jika dia memperlakukanku lebih kejam selama tahun-tahun pertamaku, aku mungkin bisa menjadi pembangkit tenaga listrik sejati. Wajah Tang Wulin dipenuhi dengan frustrasi. Sepertinya memainkan drama sebelum gurunya tidak berguna. Kalau begitu, aku akan bekerja lebih keras. Pada kenyataannya, dia tidak pernah berpikir untuk mengendur sama sekali. Yang mengejutkan, kali ini Muye tidak membawa Tang Wulin terlalu jauh dari kapal. 49 hari pertama kultivasi adalah tahap pertama, terutama dimaksudkan untuk memeras potensi dari tubuh Anda dengan harapan Anda akan didorong untuk menyelesaikan kebangkitan kedua jiwa bela diri Anda dan menyesuaikan seluruh tubuh Anda. Sekarang setelah selesai, kita akan melanjutkan dengan perbaikan eksternal. Kekuatan tubuh Anda, bakat alami, dan esensi darah Anda sangat mengesankan. Itulah mengapa saya datang dengan ide hebat ini untuk memberi Anda sensasi yang benar-benar menyenangkan. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Tang Wulin merasakan rambutnya berdiri setelah mendengar kata-kata Muye. Sensasi yang menyenangkan. Sensasi menyenangkan macam apa yang dia bicarakan? Sebuah tali yang terbuat dari beberapa bahan yang tidak diketahui melilit tangan Tang Wulin sementara ujung tali lainnya diikat ke ekor kapal besar samudera di kejauhan. Setelah itu, Tang Wulin berubah menjadi benda yang terseret di permukaan laut. Rasanya seperti kapal melaju dengan kecepatan seperti biasanya. Namun, perasaan itu benar-benar berbeda sekarang setelah dia diseret dari belakang kapal. Tanpa lengannya untuk menyeimbangkan dirinya, mustahil baginya untuk berdiri. Tang Wulin bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun keberatan. Pada saat ini, dia sudah diseret sampai dia tampak seperti terbang di permukaan laut. Tubuhnya terus-menerus tenggelam ke laut, bertabrakan dengan ombak yang dahsyat sebelum dia tiba-tiba terseret keluar dan terhempas ke permukaan laut. Dia tampak seperti bayangan hitam kecil yang naik dan turun jika dilihat dari kejauhan. Lautan tidak memiliki alasan atau ritme. Dia mengapung dan tenggelam saat dia terus-menerus mencambuk di lautan. Yang terburuk dari semuanya, Muye juga langsung menyegel kekuatan jiwa dan esensi darah Tang Wulin, membuatnya tidak mampu menggerakkan energi di tubuhnya untuk menopang dirinya sendiri. Ini adalah bentuk penempaan juga. Laut menempa tubuhmu. Tahap kedua. Berapa lama ini akan bertahan? Suara Tang Wulin terdengar sesekali bersamaan dengan suara deburan ombak. Sampai kita tiba di benua Bintang Luo. Pada saat Tang Wulin kembali ke kamarnya 1 jam kemudian, dia tampak seperti genangan lumpur. Muye memiliki kendali yang sangat baik terhadap kondisi tubuhnya setelah semua sesi pelatihan ini. Dia selalu bisa mengakhiri pelatihan ketika dia tidak tahan lagi. Tang Wulin juga tidak pernah mengecewakannya. Setelah beberapa jam diseret ke permukaan laut, tubuh Tang Wulin kini memerah dan membengkak.
Muye tidak segera melepaskan segel pada esensi darah dan kekuatan jiwa Tang Wulin, tetapi dia menggunakan ramuan khusus sekte tubuh di seluruh tubuhnya sebelum dia melakukannya. Saat dia melakukan ini, dia juga memaksa Tang Wulin untuk berkultivasi dengan bersila. Hari-hari pahit seperti itu baru saja dimulai. Tang Wulin menghabiskan hampir setiap hari dalam kesusahan dan penderitaan yang dalam sampai dia diberitahu bahwa dia telah tiba di benua bintang Luo. Ketika hamparan hitam muncul di cakrawala di kejauhan, Tang Wulin hampir meneteskan air mata. Dia akhirnya hidup melalui hari-hari penderitaan. Orang-orang dari benua bintang Luo juga bersorak serempak, karena ini adalah rumah bagi mereka. Pesisir benua bintang Luo tampak sangat mirip dengan benua Dou Luo jika dilihat dari kejauhan. Bahkan gaya arsitektur dermaga di kejauhan juga sedikit berbeda dengan benua Dou Luo. Semua upacara penyambutan yang megah dan sisanya hanyalah formalitas belaka bagi orang-orang dari Akademi Shrek. Di sini, kedua diplomatik Korra akhirnya berpisah setelah menempuh perjalanan yang begitu jauh. Korps diplomatik benua bintang Luo langsung diberhentikan untuk liburan, sementara korps diplomatik benua Dou Luo baru saja memulai kunjungan mereka. Ini akan menjadi itinerari. Kami awalnya akan tiba di ibu kota benua bintang Luo di Kekaisaran Bintang Luo, kota Bintang Luo. Kemudian, kami akan berpartisipasi dalam serangkaian kompetisi sparring. Target utama dari program pertukaran ini adalah tim perwakilan Royal Star Luo Academy. Lalu kita akan menuju ke Soul Land 3 Chapter 588. Chapter 588, Undangan ke Kompetisi. Suara dingin Wu Zhangkong memberitahu masa apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Sebagian besar pengumumannya adalah tentang pertukaran pelajar akademi dan beberapa kegiatan tamasya di beberapa tempat menarik di benua bintang Luo. Di antara semua siswa, Tang Wulin mendengarkan dengan penuh perhatian. Wajahnya juga dipenuhi antisipasi. Yang lainnya, bahkan para gadis, jauh lebih tenang darinya. "Kapten, kenapa kamu terlihat sangat bahagia?" Su Lizhi menyentuh Tang Wulin dan bertanya dengan suara lembut. "Hah, apakah saya?" Tang Wulin menyentuh wajahnya sendiri. "Matamu dipenuhi dengan kerinduan." Su Lizhi tertawa bodah. Tang Wulin terkekeh. Memang benar, bagaimana mungkin dia tidak menantikan ini? Mereka akhirnya berhasil membebaskan diri dari lautan. Ketika dia mengingat kembali hari-hari di laut setelah mereka diserang, sensasi nyeri, mati rasa, dan gatal yang dia rasakan, dia menggigil bahkan dalam cuaca yang sangat hangat. Dia akhirnya bebas dari beban itu. Bisa dikatakan, perjalanan 2 bulan di lautan juga merupakan perjalanan perubahan besar baginya. Orang yang telah menjadi sangat berbeda dari sebelumnya. Di bawah pengaturan Kekaisaran Bintang Luo, mereka pertama-tama beristirahat di kota tepi laut selama 1 malam, kemudian mereka naik kereta jiwa ekspres langsung ke Kekaisaran Bintang Luo dan menuju ke ibu kotanya, kota Bintang Luo. Selamat siang, Penatua Kai. Sebagai perwakilan resmi Kekaisaran Bintang Luo, Sekretaris Negara Urusan Luar Negeri, Sima Lanxiao selalu bersikap sopan terhadap Penatua Kai. "Halo," jawab Penatua Kai datar. Sima Lanxiao tersenyum. "Elder Kai, ada sesuatu yang ingin saya diskusikan dengan Anda. Kami baru saja menerima kabar bahwa ada kompetisi besar yang sedang berlangsung untuk Master Jiwa Muda di ibu kota kerajaan Bintang Luo kami. Kebetulan perhentian pertama dari rencana perjalanan Anda dalam perjalanan ini adalah kota Bintang Luo. Siswa Akademi Shrek yang Anda bawa juga adalah yang luar biasa dari generasi mereka, dan saya ingin tahu apakah mereka tertarik untuk mengambil bagian dalam kompetisi Soul Masters muda kita. Mereka mungkin sedikit dirugikan dalam hal usia, tetapi ini tentu saja merupakan kompetisi tingkat termegah dan tertinggi untuk generasi muda benua Bintang Luo. Jika siswa Anda dapat berpartisipasi, mereka pasti akan menjadi sorotan utama kompetisi. Ini akan menjadi cara terbaik untuk mempromosikannya." Elder Kai tersenyum dengan jelas. "Kami di sini hanya untuk pertukaran. Kami tidak perlu mengikuti kompetisi." Sima Lanxiao berkata, "Elder Kai, itu tidak akan merepotkan sama sekali. Dengan kemampuan para siswa Akademi Shrek tersebut, mereka dapat melewati babak penyisihan. Mereka akan memulai dari babak eliminasi. Ini tidak akan memakan banyak waktu Anda. Selain itu, kami dapat menjamin keamanan mereka." Penatua Kai melirik Sima Lanxiao dan berkata dengan datar, "Aku tidak khawatir tentang itu." Sima Lanxiao sedikit tertegun, tapi dia segera memahaminya. Tatapannya berkedip sedikit. "Sepertinya kamu sangat percaya diri dengan muridmu." Penatua Kai tersenyum tipis. "Keyakinan datang dari kekuatan sejati.
Jika Anda bersikeras meminta kami ikut serta dalam kompetisi apapun yang terjadi, bukan berarti kami tidak bisa, tetapi hadiah untuk juara haruslah tulang jiwa. Ekspresi Sima Lan Xiao berubah. Secara alami, dia sangat sadar akan apa itu tulang jiwa. Bahkan 20.000 tahun yang lalu, ketika benua Douluo masih berada di era abad pertengahan, tulang jiwa adalah harta karun yang mutlak. Di zaman modern, kelangkaan tulang jiwa tidak terbayangkan. Tulang jiwa berasal dari makhluk jiwa, tetapi setiap makhluk jiwa menghasilkan cincin jiwa yang berbeda. Kemungkinan bahwa tulang jiwa akan diproduksi adalah 1 dari 10.000. Hanya dalam 100.000 tahun jiwa binatang tulang-tulang jiwa dapat ditemukan dengan pasti. Di benua Douluo, di mana populasi makhluk jiwa telah layu dan berserakan, sangat sulit untuk mendapatkan tulang jiwa. Jika salah satu klan besar mewariskan tulang jiwa dari generasi ke generasi, itu akan menjadi harta paling berharga dari keluarga, keberadaannya juga akan menjadi rahasia yang dijaga ketat. Meskipun keadaan di benua Bintang Luo sedikit berbeda dari benua Douluo, tulang jiwa tidak kalah langka di sini. Penatuakai, kompetisi kita disebut kompetisi elit jiwa master muda tingkat tinggi kontinental dan ada beberapa kategori berbeda. Ada kompetisi solo, kompetisi tim, kompetisi misya, dan lainnya. Soal Soulbone yang kalian sebutkan, kami hanya punya satu yang disiapkan untuk juara kompetisi solo terintegrasi. Dalam kontes beregu, hadiah utama dari kompetisi beranggotakan 7 orang ini adalah 1 keping logam Spirit Refined untuk setiap anggota. Untuk kompetisi 2 lawan 2, hadiahnya adalah item roh 10.000 tahun. Hadiah utama untuk juara kompetisi misya adalah misya hitam dan ungu untuk runner-up dan runner-up kedua. Jadi, dalam keadaan di mana hanya ada 1 tulang jiwa, apa yang Anda? Alis Elder Kai naik sedikit. Dia tidak menyangka bahwa hadiah untuk kompetisi elit jiwa master muda peringkat tinggi kontinental dari benua Bintang Luo akan sebesar ini. Tidak hanya ada tulang jiwa, tetapi hadiah lainnya juga sangat menarik. Kedengarannya bagus, tapi perbedaan antara hadiah untuk berbagai kategori tampaknya sedikit berbeda. Roh logam, misya, dan rumput roh harta surga dan bumi baik-baik saja, tapi itu tidak selangka tulang jiwa. Sima Lan Xiao berkata, alasan mengapa hadiah untuk 1 lawan 1 begitu murah hati adalah karena kategorinya dikenal sebagai tantangan tanpa batas. Selain itu, para peserta harus menandatangani surat pernyataan. Hanya hadiah yang sangat berharga yang mampu menarik banyak peserta. Kategori 1 lawan 1 juga merupakan kompetisi terpenting di antara semua kategori. Ini berbeda dari situasi di benua Douluo. Di benua Douluo, pertempuran 7 lawan 7 tim adalah puncak acara tersebut. Namun, di tempat ini, kepahlawanan individualistis jelas lebih dianjurkan. Apa batasan partisipasi? Elder Kai bertanya dengan kasar. Sukacita muncul di hati Sima Lan Xiao. Dia tahu bahwa dia sedikit terpengaruh. Di bawah 20 tahun. Tidak ada batasan lain, terutama untuk kalian semua dari Akademi Shrek. Baik, jawaban Penatuakai hanya terdiri dari 1 kata sederhana. Tang Wulin dan yang lainnya sangat bingung. Mereka baru saja tiba di benua Bintang Luo, dan mereka akan menghadapi persaingan baru. Mereka saat ini duduk di atas kereta jiwa ekspres mewah, menikmati pemandangan yang unik di benua Bintang Luo. Dibandingkan dengan kota-kota yang ramai dan mekanis di benua Douluo, benua Bintang Luo jelas lebih primitif. Bagaimanapun, benua Douluo telah dikembangkan untuk durasi yang lebih lama dibandingkan dengan benua Bintang Luo. Kecepatan kereta jiwa juga jauh lebih lambat. Di balik jendela, hutan dan danau muncul tanpa akhir. Udaranya sangat jernih sehingga mata mereka bisa melihat jauh ke kejauhan. Mereka sesekali melewati beberapa kota. Di bawah pengawasan yang cermat, mereka dapat melihat bahwa masih ada celah dalam modernisasi antara sini dan benua Douluo. Makanan di benua Bintang Luo tidak jauh berbeda dengan yang ada di benua Douluo. Masakan yang sangat mewah disajikan di kereta untuk anggota korps diplomatik. Mereka menikmati pemandangan sambil menyantap makanan lezat. Ini sebenarnya adalah pengalaman pertama mereka dari perjalanan santai. Paling tidak, setelah mereka bergabung dengan Akademi Shrek, mereka tidak pernah bersenang-senang. Ada juga anggota korps diplomatik dari Royal Star Luo Academy di kereta yang sama dengan Tang Wulin dan yang lainnya. Semuanya duduk di gerbong yang sama. Ketika mereka baru saja naik ke kapal, terjadi beberapa gesekan di kedua sisi. Namun, mereka secara bertahap membiasakan diri satu sama lain dan tidak pernah benar-benar mengalami konflik. Kursi-kursi di dalam kereta diatur sedemikian rupa sehingga 2 pasang penumpang akan duduk saling berhadapan dengan sebuah meja di antara mereka.
Gu Yue duduk di samping Tang Wulin. Su Lizi duduk di seberangnya sementara Ye Xinglan duduk di seberang Gu Yue. Xie Xie, Su Xiaoyan, Yue Zhenyu, dan Yuanen Yehui duduk di meja lain. Saat ini, Tang Wulin dan Su Lizi melahap semua makanan yang bisa mereka dapatkan. Mereka tidak berhenti sejak mereka naik kereta. Bagi mereka, tidak ada yang lebih penting daripada makan. Di sisi Royal Star Luo Academy, 4 orang duduk di setiap meja juga. Tatapan mereka akan beralih ke Tang Wulin dan yang lainnya sesekali. Orang itu benar-benar bisa makan, seorang gadis muda berkata dengan lembut, dan dia juga terlihat cukup tampan. Gadis lain yang duduk di hadapannya hampir tidak bisa menahan tawanya. Zhen Zhen, apakah kamu mencoba merampok buayannya? Dia 4 atau 5 tahun lebih muda dari kita. Dia adalah kapten tim perwakilan dari Akademi Shrek. Apakah Anda melihat ketika makhluk jiwa samudera telah mengepung kami? Jiwa bela diri tak dikenal yang dia lepaskan yang tampak seperti banjir naga benar-benar kuat. Dia masih sangat muda, tapi dia sudah memiliki 4 cincin. Jangan meningkatkan moral orang lain dan mengurangi keberanian Anda sendiri. Kapten kami sudah berada di peringkat 45, dan dia jelas tidak lebih lemah darinya. Selain itu, kapten kami sudah menjadi master baju besi pertempuran satu kata. Dia, di sisi lain, tidak memiliki set lengkap perlengkapan perang.